biar nanti masyarakat nggak harus menjual dari hasil produksi dari tanian dia itu dijual dengan tengkulak, tapi masyarakat ini, pemerintah kabupaten kita ini menyiapkan jenis lokasi untuk transaksi jual beli gabah itu. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Ini Bang Kurnain dari Partai Nasdem, sekarang Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Tanggamus. Ya, menarik itu Bang. Terkait tadi abang sampaikan, bagaimana juga pemerintah kabupaten menjadikan desa sebagai salah satu indikator pembangunannya di beberapa sektor, misalkan kayak tadi abang mencontohkan gitu ya. Nah, terkait dengan hari ini desa diminta untuk kembali menggerakkan ekonominya. Nah, desa juga diminta untuk menjadi lumbung pangan bagi atau bahasa Pak Menteri misalkan desa adalah benteng terakhir ketahanan pangan. Nah, dalam konteks mungkin ketahanan pangan ada juga kedaulatan pangan gitu ya. Nah, mana sebenarnya yang didorong oleh baik itu DPR maupun pemerintah kabupaten di Tanggamus gitu. Nah, upaya apa yang didorong untuk menjadikan desa ini juga bisa menjadi kekuatan baru ekonomi gitu. Karena pemerintah pusat kan meminta desa untuk aktif, tetapi kemudian desa juga harus kita akui, desa juga banyak harus memenuhi kebutuhan data. Kabupaten butuh data, provinsi butuh data, pusat juga butuh data. Nah, bagaimana kemudian penguatan desa ini dilakukan kalau dilihat dari kabupaten begitu Pak? Kalau ini sebenarnya pertanian kita ini ininya di bidang padi ya, udah artinya kebanyakan padi lah ya, usahanya itu adalah usaha padi. Ya, yang kita lakukan ini banyak kita mengumpulkan kelompok-kelompok tani yang sudah ada, yang sudah terregister oleh Pemda, kemudian kita satukan menjadi gabungan kelompok tani, Gapoktan itu. Gabungan kelompok tani, kemudian beberapa ini dari gabungan Gapoktan itu, gabungan kelompok tani itu meminta atau memohon agar difasilitasi, contoh traktor ya, itu kita ajukan di pemerintah sini kabupaten, juga kita lanjutkan ke provinsi, kadang-kadang juga bantuan itu datang dari pusat. Nah, kemudian kita serahkan traktor itu sesuai dengan permohonan Gapoktan itu. Itu artinya yang selama ini yang masih dilakukan oleh pemerintah ini adalah memfasilitasi, sifatnya memfasilitasi tentang kebutuhan dari Gapoktan, kelompok tani itu, traktor, kemudian alat-alat lainnya dalam hal pertanian. Kalau saat ini di beberapa lokasi, banyak, hampir 80% di sektor pertanian kita ini masih masih terkena dampak dari hama. Nah, di sini hama ureng katanya kelompok tani di sini. Dinas Pertanian kita siaga dan standby dalam hal melakukan penyemprotan hama itu. Nah, Gapoktan itu dikumpulkan oleh Dinas Pertanian untuk melakukan penyemprotan hama itu. Nah, saat ini hama itu lagi hama ureng namanya di sini. Jadi lagi booming dan susah untuk diberantas hama itu. Nah, saat ini lagi gencar-gencarnya Dinas Pertanian kita
dalam hal membantu masyarakat dalam pertaniannya itu adalah melakukan penyemprotan hama. Tuh. Kemudian juga selain itu pemerintah Kabupaten Tanggamus juga membuat lumbung pangan lah ya, lumbung pangan sejenis biar nanti masyarakat nggak harus menjual dari hasil produksi dari tanian dia itu dijual dengan tengkulak, tapi masyarakat ini, pemerintah kabupaten kita ini menyiapkan sejenis lokasi untuk transaksi jual beli gabah itu, sehingga pemerintah saat ini itu sangat mengontrol sekali dalam hal harga padi itu. Jadi nggak ada lagi tengkulak itu. Ini harapan dari pemerintah kita itu yang untuk sektor pertanian. Terus berarti untuk menarik tadi Bang, berarti upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus juga mengupayakan misalkan lumbung pangan itu ada, itu konteksnya di desa atau misalkan di kecamatan kah atau di lokasi tertentu itu Bang? Ada di lokasi tertentu yang memang dominan masyarakatnya itu pada pertanian itu. Jadi ada ada 2 titik kalau nggak salah kita di situ kita buat lumbung pangan itu. Oke. Tuh. Oh, menarik itu Bang. Nah, berarti kan kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan tadi, yang terdiri dari beberapa desa, kemudian menjual hasil produksi panennya ke yang lumbung yang disediakan itu. Nah, pengelolaan lumbung ini untuk distribusi perdagangannya gimana, Bang? Apakah juga nanti misalkan gabah hasil panen dari desa itu bisa terjamin kemudian dari segi harga dan distribusinya? Ini gimana ininya? Iya, pastinya kita dalam hal lumbung itu adalah memastikan harga itu tidak dipermainkan oleh si tengkulak ya. Kemudian dengan pembisnis liar itu nggak dimainkan di situ. Tapi setelah kita adanya lumbung pangan itu, semua masyarakat mengetahui tentang harga, dan masyarakat bebas, tidak ada kewajiban untuk masyarakat harus ke situ, tapi pastinya di situ kita mengontrol harga, tidaknya masyarakat tahu tentang harga saat ini dari gabah-gabah yang ada. Jadi juga selain daripada itu, kita juga mengontrol sirkulasi kebutuhan beras kita untuk di Kabupaten Tanggamus ini. Jadi setelah panen, jangan semua harus diangkut oleh pembisnis lokal atau ke daerah-daerah lain. Tapi ini kita juga harus kuasai juga bahwa ini domainnya ini harus kita lakukan. Jangan sampai ada masyarakat kita kelangkaan pangan gitu, kelangkaan beras gitu. Jadi sirkulasi itu juga kita harus tentukan dalam lumbung pangan itu. Tuh. Nah, ada lagi upaya apa nih yang didorong oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus, khususnya lembaga legislatif di tempat Abang sekarang sedang bekerja? Apa yang sedang didorong dalam hari ini atau ke depan ini? Dengan situasi pandemi ini, apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah kabupaten ini? Saat ini Kalau sekarang ini lagi konsen di ini Pilkakon itu. Kalau di tempat kami ini nama sebutan dari desa itu adalah Pekon, ya. Pekon. Sebutan lain dari desa itu di tempat kami ini adalah Pekon. Jadi masih mau menyelenggarakan Pilkakon, pemilihan kepala Pekon, pemilihan kepala desa. Nah, saat ini masih konsentrasi di situ.
Kemudian dalam hal meningkatkan itu sebenarnya agak-agak paling kalau untuk pertanian ini tidak terlalu kena dampak terhadap COVID-19 ini, tidak terlalu terkena dampaknya. Artinya ya masyarakat tetap bertani sesuai dengan rutinitasnya dia. Kalau lagi musim nyangkul sawah ya nyangkul, kemudian panen ya panen, tidak ada terkena dampak dalam hal itu. Artinya pemerintah saat ini belum terlalu konsen dalam itu, tapi tetap menjalankan rutinitas yang ada. Untuk gebrakan kita di DPRD, satu yang kita lakukan kemarin, kita juga sharing dengan beberapa petani tentang kekurangan air serapan untuk di sawah tersebut. Nah, kita lakukan pertama langkah kita untuk mengadakan sumur bor di lokasi sawah tersebut. Kemudian ada kemarin di salah satu kecamatan, 2 kecamatan yang terkena dampak itu adalah 3 kecamatan itu pernah banjir, kemudian airnya tidak mengalir lagi, kemudian kita buat di situ bendungan. Nah, kita bersama-sama masyarakat dengan Pemda menyiapkan alat berat, traktor, menyiapkan alat beratnya, kemudian masyarakat juga ikut di situ, kemudian kita bagikan hasil dari bekas dari banjir itu sehingga teralir lagi. Dan ke depan yang kita lakukan ini, yang DPRD lakukan ini adalah mendorong agar saluran irigasi tentang perairan dari masyarakat petani itu lancar. Tuh, contohnya kita adakan program kegiatan untuk sumur bor, perbaikan irigasi, perbaikan saluran-saluran lainnya. Tuh, tentang airnya yang kita konsentrasikan untuk di DPRD-nya. Tuh.